Kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi loh, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah, masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur itu coba Hasim. Orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyan illa fi manaatin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik supaya masa-masa transisi ini nggak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tijar. Saya bilang kalau ngitung itu porogabit, padahal kita zaman sekolah porogabit itu pantangan. Tapi saya bilang, saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Pak? Kalau manggil saya Pak Pak. Kalau di kitab disebut rubu'ul usur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubuhnya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah itu matematika Arab. Makanya orang Arab tuh nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuhnya 25 juta, berarti 2/5, 2,5 nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubul usur, diusurkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6, 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan, 6 sulusnya 2, sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuro itu kan al usur sama nisful usur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Nah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usur, berarti 5. Jadi orang Arab itu gak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu apa, jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu, terus nanti dibilangkan nisful usur. Nah, jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa. Nah, itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabit karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usur. 1 miliar usurnya berapa? 100. Rubuhnya berapa? 25. Nah ini semoga buatan ngingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.